Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Indonesia darurat lapangan kerja ketika jumlah angkatan kerja atau usia produktif terus bertambah. Apakah strata pendidikan menjadi jaminan mudah dan layaknya pekerjaan yang didapat? Berikut penelusuran Dipo Investigasi untuk Kompas Bisnis. Saudara, selain persoalan terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan juga perlambatan ekonomi, khususnya di triwulan pertama di tahun 2025, tetapi publik kita juga menghadapi salah satu tantangan yang cukup sulit untuk kemudian dilewati, yaitu mencari pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat datanya, saudara, angka yang kemudian dikeluarkan oleh International Monetary Fund atau IMF menunjukkan di tahun 2024, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah angka pengangguran tertinggi di ASEAN, bahkan mengalahkan beberapa negara termasuk Filipina, Malaysia, dan terpaut cukup jauh dengan negara Thailand. Saya berada di kawasan Johor Bahru. Pemprov DKI menyelenggarakan job fair ataupun bursa kerja. Saya akan mencoba menelusuri dan juga mencari bukti sejauh mana kesulitan dari masyarakat kita untuk mencari pekerjaan. Ikuti saya, saudara. Salah satu proses yang harus dilakukan oleh para pencari kerja adalah melakukan scan barcode, yaitu siap kerja oleh penaker, dan juga ada barcode untuk apply lowongan di perusahaan. Ini milik dari festival nyari kerja. Oke. Berarti yang masuk harus scan dulu ya, Kak? Oke, baik. Kita izin masuk ya. Suasana di dalam GOR ataupun gelanggang remaja Johor Bahru, saudara, bisa Anda lihat ada 15 kurang lebih perusahaan yang kemudian membuka lowongan kerja, dan ini adalah para pencari kerja yang tentu berharap akan segera bekerja. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pencari kerja. Mas, izin Dipo Kompas TV. Ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Billy. Mas Billy. Mas Billy, saya mau tanya, Mas. Mas Billy ini lulusan S1? Iya. Tahun? Tahun 2024. Tahun 2024, tahun lalu ya. Bulan apa, Mas? Bulan Oktober saya. Bulan Oktober, artinya kurang lebih sudah mungkin setengah tahun, Mas, mencari kerja. Sebelumnya sih saya freelance, itu freelance, ada teman dari luar negeri, tapi habis itu ya untuk nyari kerjaan yang lebih pasti lagi kan, makanya ikut job fair ini. Oke. Tapi selama beberapa bulan, Mas, ataupun kurang lebih setengah tahun ya, kesulitan nggak cari kerja formal? Ya cukup merasa kesulitan sih. Saya udah juga mencoba berbagai cara, kayak ngelamar di LinkedIn, terus ngelamar dari job street dan sebagainya macamnya lah. Ya segala macam dicoba lah. Sebelumnya kuliah apa, Mas? Sebelumnya kuliah tata kota, perencanaan wilayah dan kota. Saya di ITB. Di ITB. Oke, Institut Teknologi Bandung. Setengah tahun mengalami tantangan dalam mencari kerja ya, Mas ya. Ini akan menaruh lamaran sesuai dengan jurusan atau mencoba realistis? Iya, mencoba realistis sepertinya ya. Mencoba mencari yang lain lah, yang ada, yang kurang lebih bisa sesuai lah, bisa bisa dimasukin gitu. Okay. Mas, Mbak, izin Dipo Kompas TV dengan Mas siapa? Pranuju. Mas Pranuju dan? Nilam. Mbak Nilam. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Mas Nuju ini lulusan tahun? 2024. Bulan? November. S1? Iya. Kalau Mbak Nilam? Aku SMA lulusan 2023. Lulusan 2023. Memang memutuskan untuk langsung bekerja? Iya. Selama rentang waktu kurang lebih, artinya setahun lebih ya, Mbak? Iya. Sudah pernah bekerja atau sudah? Pekerjaannya apa saat itu? Waktu kemarin sih di itu Koperasi Kas Indonesia. Oke. Cuman untuk sekarang nih udah lay off. Saya ingin tanya ke Mas Nuju dan Mbak Nilam, susah nggak sekarang cari kerja? Susah. Susah ya? Iya. Tantangannya apa, Mas, yang dihadapi? Mungkin kayaknya lapangan pekerjaannya yang tersedia tuh sedikit banget ya. Oke. Dan yang para pencari kerja bisa Mas lihat banyak banget sekarang. Ya. Kalau Mbak Nilam, kesulitannya apa, Mbak, yang ditemuin? Mungkin ini sih pendidikan ya. Rata-rata tuh nyarinya yang di S1. Oke. Untuk yang lulusan SMA sulit ya? Iya, agak susah. Kalaupun lolos itu hoki-hokian gitu. Badan Pusat Statistik mencatat pada periode Februari 2025, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai angka 153,05 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja. Namun sisanya, sebanyak 7,28 juta orang belum mendapatkan pekerjaan alias menyandang status sebagai pengangguran.
Angka tersebut menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 1,11% atau bertambah sebanyak 83.000 orang dibandingkan dengan tahun lalu. Namun tantangan pemerintah tak berhenti sampai di situ. Masifnya pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran. Setidaknya sampai dengan April 2025, terdapat lebih dari 24.000 pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini bahkan sudah menyentuh angka sepertiga dari total PHK di tahun lalu. Saya ingin tanyakan dulu, Prof, bahwa kita tahu sebelumnya juga cukup banyak fenomena masyarakat kita yang tumpah ruah di sejumlah daerah untuk kemudian mencari pekerjaan. Melihat fenomena ini, apakah dapat dikatakan Indonesia saat ini masuk dalam kategori darurat lapangan pekerjaan? Pertama tentunya gini, kita melihatnya perspektif yang juga lebih makro ya, bahwa tadi melimpahnya calon-calon pencari kerja di dalam bursa-bursa kerja ini menimbulkan semacam katakanlah tantangan bagi kita untuk menyediakan banyak sekali hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang lain. Dan ini sebetulnya Kementerian Ketenagakerjaan kita sudah menginisiasi sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Pasar Kerja. Jadi dalam Pusat Pasar Kerja ini kita ingin menjadi hub antara demand dengan supply ketenagakerjaan. Apakah ada target khusus berapa jumlah lapangan kerja yang kemudian akan diciptakan oleh Kemenaker kalau berkaca pada perbandingan jumlah angkatan kerja kita? Target kami sebetulnya adalah kita target yang sifatnya adalah penyiapannya. Oke. Ya, penyiapannya kita dalam hal ini melalui instrumen pelatihan. Kita akan 1 juta pelatihan yang kita ingin lakukan. Berdasarkan hasil riset tim Dipo Investigasi dalam situs Satu Data Kemenaker, sampai dengan bulan Februari 2025, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan, yakni mencapai angka 8%. Disusul dengan lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebesar 6,35%. Namun yang menarik, lulusan universitas pada strata pendidikan D4, S1, S2, bahkan hingga S3 berada di posisi ketiga penyumbang angka pengangguran terbanyak, yakni sebesar 6,23%. Saudara, tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa petugas PPSU yang berada di seberang sana adalah lulusan sarjana S1 dari salah satu universitas di Jakarta. Saya akan ajak berbincang saudara petugas PPSU bernama Rifki yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi petugas PPSU meskipun strata pendidikannya adalah S1. Ikuti saya, saudara. Mas Rifki, apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Siap. Mas Rifki, saya izin minta waktu sebentar ya. Ini lagi nyapu, lagi dinas atau lagi tugas? Ya, lagi tugas. Oke. Saya ingin konfirmasi dulu, Mas Rifki. Mas Rifki betul adalah lulusan sarjana S1 ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, dari universitas? Universitas Indra Prasta PGRI Unindra. Oke. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lulus tahun? Tahun 2021 awal. Oke. Jurusannya saat itu apa, Mas? Teknik industri. Teknik industri dan sekarang jadi petugas PPSU menyapu jalanan di kawasan Kalisari, Jakarta Timur. Apa yang kemudian membuat Mas Rifki akhirnya memutuskan untuk jadi petugas PPSU? Awalnya sih saya bekerja di sebuah kontraktor ya. Kontraktor di daerah Sukabumi, luar Jakarta. Itu tahun 2019 sampai 2020. Itu 1,5 tahun lah kurang lebih. Waktu itu saya terkena PHK juga karena COVID 2020. Terus ada lowongan di Kelurahan Kalisari sebagai petugas oren. Saya cobalah. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat. Nggak sayang, Mas, lulusan sarjana S1 teknik industri loh? Kalau dibilang sayang sih karena ekonomi, terus cari kerja susah, apalagi di Jakarta. Walaupun S1 juga kemungkinan masih banyak yang belum bekerja sih. Mas, saya ingin langsung kepada pokok persoalan bahwa kita tahu data dari BPS menunjukkan meskipun persentase tingkat pengangguran terbuka itu menurun. Tapi kalau kita lihat angkanya, ada penambahan jumlah pengangguran Mas sebanyak kurang lebih 83.000 pada tahun ini, ataupun naik kurang lebih 1,11%. Secara total ada total pengangguran 7,28 juta orang. Apakah bisa disebut saat ini Indonesia sedang darurat
lapangan pekerjaan? Ya, karena kalau kita lihat ya, pengangguran itu kita bedakan berdasarkan usia aja. Ya. Jadi yang 15 sampai 24 tahun itu juga angkanya cukup besar. Secara persentase sekitar 17%. Jadi ada 1 juta orang, dia harus berhadapan dengan mereka yang baru saja di PHK. Oke. Untuk bisa bersaing di lapangan kerja yang semakin sempit. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, sekarang itu lapangan kerja semakin sempit, jadi yang para korban PHK tadi itu banyak mendapatkan diskriminasi berdasarkan usia. Mereka punya pengalaman 10 tahun lebih, tapi begitu mereka di PHK, lapangan kerja yang terbuka satu-satunya sekarang itu tidak bisa kembali ke sektor industri pengolahan yang formal. Dan kalau kita lihat akhirnya apa? Banyak yang melihat bahwa masalah lapangan kerja tadi yang terbatas di sektor formal, banyak yang bergeser ke sektor informal. Ini kalau kita lihat pada 2020 pandemi itu angkanya langsung meroket 60,4% di sektor informal, dan angkanya tetap tinggi sampai tahun 2024. Asa para pencari kerja demi hidup lebih sejahtera meski langkah terganjal dan upaya mencari pekerjaan terjungkal. Badai PHK menyuburkan pengangguran, kondisi ekonomi melemah secara perlahan. Negara harus segera ambil langkah agar semangat warganya tak semakin patah. Saya Dipo berbahagia. Sampai jumpa minggu depan.